Siapa kita? Kelompok 5. Siapa kita? Kelompok 5. Kelompok 5. Kreatif, aktif, ceria. Perkenalkan, nama saya Nurainingsih Cikita. Nama saya Treasure Lestariasa. Nama saya Mutiara Maria da Silva. Nama saya Petronella Febrianti Aduk. Nama saya Heliana Yohana Wadan. Dan nama saya Agustina Ratu Durtiasa. Di video kali ini kami akan membahas tentang Ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Sistem pertahanan negara Kesatuan Republik Indonesia dirancang dan dikembangkan menyesuaikan kondisi bangsa dan negara yang berlandaskan pada pandangan hidup bangsa dan budaya bangsa. Sistem pertahanan negara Indonesia bersifat semesta, artinya melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya. Ancaman di bidang pertahanan dan keamanan negara dapat berasal dari dalam maupun luar negeri. Ancaman dari dalam negeri terhadap pertahanan dan keamanan, misalnya aksi teror dan konflik SARA. Adapun ancaman dari luar negeri berbentuk illegal fishing dan pelanggaran batas wilayah. Indonesia mempunyai wilayah sangat luas, oleh karena itu diperlukan alat utama sistem pertahanan untuk menjaga pertahanan keamanan Indonesia. Selain itu, dalam menjaga pertahanan dan keamanan Indonesia, sangat diperlukan keikutsertaan warga negara Indonesia. Peran serta segenap warga Indonesia diharapkan dapat memperkuat pertahanan dan keamanan Indonesia. 5 hambatan di bidang pertahanan dan keamanan negara. Yang pertama, ancaman dari negara lain. Bentuk hambatan pada bidang pertahanan dan keamanan negara yang pertama datang dari sisi luar negara, yakni berupa ancaman dari negara lain. Di era modern sekarang ini, bentuk ancaman dari negara lain bukan penjajahan secara langsung, namun dari berbagai manuver politik dan ekonomi yang dilakukan oleh sebuah negara dalam berbagai contoh ancaman politik. Yang kedua, kondisi ekonomi yang tidak kondusif. Faktor ekonomi dapat menjadi salah satu bentuk hambatan yang paling utama dari pertahanan dan keamanan suatu negara di era modern ini. Setiap negara yang memiliki kondisi ekonomi kondusif tentu dapat mengatasi segala permasalahan pertahanan dan keamanan negara dengan mudah. Kondisi ekonomi yang tidak kondusif menjadi suatu hal yang mengancam stabilitas suatu negara. Peran dan fungsi Bank Indonesia sebagai sangat penting dalam menjaga kondisi ekonomi negara. 3. Peran aktif masyarakat yang kurang. Untuk dapat menjadikan sebuah negara kuat dalam bidang pertahanan dan keamanan, bukan hanya berasal dari kemampuan aparat penegak dan aparat pertahanan negara saja, namun juga ada tuntutan untuk dapat menjadikan masyarakat atau warga negara memiliki peran aktif terhadap hal tersebut. Peran aktif masyarakat yang kurang menjadi salah satu bentuk hambatan dalam sebuah negara untuk dapat memiliki pertahanan dan keamanan yang kondusif dan terjamin. Yang keempat, pemberontakan. Pemberontakan yang terjadi dalam sebuah negara merupakan bentuk hambatan yang sangat berbahaya bagi pertahanan dan keamanan negara tersebut. Pemberontakan dapat terjadi akibat berbagai hal, di mana muncul ketidakpuasan dan ketidakpercayaan kelompok tertentu terhadap pemerintah negara yang sah, sehingga memiliki keinginan untuk membentuk pemerintahan sendiri yang dikehendaki. Dampak pemberontakan APRA menjadi contoh ancaman bagi negara. Yang kelima, bencana yang terjadi pada suatu negara juga dapat bertindak sebagai hambatan pertahanan dan keamanan negara tersebut. Bencana alam maupun bentuk bencana lainnya akan menjadi kondisi yang dapat melemahkan pertahanan dan keamanan suatu negara, sehingga cara penanggulangannya harus tepat dan benar. Itulah beberapa penjelasan mengenai hambatan di bidang pertahanan dan keamanan.
suatu negara sehingga tidak dapat menjadikan suatu negara memiliki kondisi yang kondusif di dalam negerinya sendiri. Untuk dapat menjadikan suatu negara menjadi aman dan memiliki ketahanan nasional yang kuat, maka harus dapat melewati setiap hambatan di bidang pertahanan dan keamanan yang menjelaskan dalam uraian di atas.